Halo, selamat pagi. Influenza merupakan penyakit umum yang sering terjadi pada anak-anak, terutama di musim pancaroba. Namun penyakit yang satu ini kerap disepelekan karena dianggap tidak berbahaya. Padahal jika tidak segera ditangani, influenza bisa menjadi penyakit yang serius. Apa sebenarnya bahaya influenza dan seberapa penting vaksinasi influenza untuk anak? Kita akan membahasnya bersama Profesor Cissy Kartasasmita, Ketua Indonesia Influenza Foundation, dan juga Ibu Osi Agisti, orang tua dari pasien influenza. Halo, selamat pagi, Bu Osi. Profesor Cissy, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, Diana. Selamat pagi, Bu Osi. terima kasih banyak Profesor sudah meluangkan waktu bersama kami. Baik, saya mau ke Profesor Cissy terlebih dahulu. Ini sekarang sudah memasuki musim penghujan nih, Profesor. Ini biasanya kalau musim-musim Betul. penghujan gini, orang tua ini udah mulai was-was, termasuk saya juga nih gitu. Karena banyak sekali anak-anak yang biasanya terkena influenza begitu. Kenapa sih influenza ini banyak sekali terjadi di musim pancaroba dan juga musim penghujan, Prof? Ya, kita tahu bahwa influenza itu disebabkan karena virus ya, karena virus influenza. Dan memang dalam keadaan apa namanya, daya tahan tubuh kita yang turun ya, karena adanya risiko, faktor-faktor risiko, kita atau anak-anak ataupun siapapun bisa tertular influenza, terutama pada saat dimana udara dingin, kemudian juga mungkin banyak apa namanya, virus-virus yang apa namanya, berkeliaran di mana-mana. Jadi lebih mudah kita terkena, karena pada saat musim seperti begini pancaroba itu kadang dingin, kadang panas ya, sehingga tidak membantu untuk daya tahan tubuh dari seseorang. Jadi tentu dia akan lebih sering. Kemudian juga mungkin dia akan sering berkumpul di tempat tertutup sehingga penularan menjadi lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Ya, karena itu pada musim-musim begini memang harus hati-hati ya, harus dipertahankan daya tahan tubuh yang baik. Mungkin Iya, gitu. artinya orang tua harus lebih aware begitu ya, lebih antisipasi, mitigasi di rumah lah bagaimana supaya anak-anak ini tidak terkena influenza apalagi di masa pancaroba dan juga musim penghujan. Tapi Profesor, selama ini kan masyarakat berpikir influenza, flu itu sama loh sama pilek. Sebenarnya memangkah sama atau berbeda sih, Profesor? Ya, kalau gejalanya mungkin sama ya, adanya meler, adanya batuk ya. Kalau influenza itu biasanya pasti ada demam. Kalau selesma itu belum tentu ada demam. Kalau influenza demamnya di atas 37,5 biasanya. Memang gejala pertamanya sama ya, itu penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagian atas. Jadi berarti ada satu peradangan atau infeksi yang menyerang saluran pernafasan dari mulai hidung ya sampai kita bilangnya pita suara ke atas ya. Itu semua menyebabkan gejala-gejala yang sama. Namun kalau selesma itu disebabkan oleh virus-virus lain yang bukan virus influenza dan biasanya lebih ringan, dia akan sembuh sendiri. Influenza disebabkan karena virus influenza. Virus influenza itu ada yang A, ada yang B ya, itu ada macam-macam, dan itu akan menyebabkan penyakit yang lebih berat dari selesma dan lebih lama biasanya. Namun sebetulnya kalau daya tahan anak itu baik ya, anak itu sehat, tidak ada komorbid, tidak ada penyakit-penyakit yang mendasari, atau umurnya tidak terlalu muda, biasanya 2 tahun ke atas, itu akan self limiting kita bilang di bahasa secara ilmiahnya ya, secara kedokterannya. Jadi dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh, tentunya dengan cukup istirahat, dengan memberikan minum makanan yang baik ya, dia akan sembuh dengan sendiri. Namun pada beberapa anak ya, terutama yang umurnya muda ya, kemudian yang punya komorbid, katakanlah punya penyakit asma ya, atau penyakit-penyakit kronis yang lain, itu bisa menjadi sangat berat penyakitnya, cepat menjadi berat, cepat menyebabkan gangguan yang ke penyakit infeksi saluran pernafasan yang bagian bawah, yang kita sebut sering dengar pneumonia, mungkin sering kita dengar ya. Itu kalau sudah kena pneumonia karena virus influenza itu akan sangat berat. Ya, berarti artinya yang patut diperhatikan seperti yang tadi Profesor sampaikan bahwa mereka yang rentan terhadap virus influenza ini adalah anak-anak yang usianya masih di bawah 2 tahun begitu ya.
dan juga anak-anak yang mungkin memiliki komorbidnya salah satunya seperti asma ya tadi Profesor sebutkan ya. Dan juga yang Betul. imunitasnya rendah begitu ya. Dan mungkin salah satu solusinya yang pastinya nanti kita akan perlu untuk bahas adalah influenza ini apakah perlu divaksin begitu ya supaya anak-anak ini tidak terkena virus ini. Tapi sebelumnya Profesor di sini juga hadir bersama kita ada Ibu Osi nih. Ibu Osi mungkin bisa cerita kepada kita semua, kepada para pemirsa di rumah bahwa putranya juga sempat mengalami influenza dan cukup parah begitu ya. Iya, Bisa betul. diceritakan seperti apa waktu itu? Itu awal 2020, saya ingat banget, 2020 usia anak saya itu masih 10 bulan. 10 bulan, saya pikir itu seperti yang tadi Prof. Cici jelaskan, kalau itu gejalanya hampir sama dengan flu biasa. Berhari-hari demamnya itu nggak turun-turun gitu loh Mbak. Terus flu, batuk ya, tidak ada penunjukan kesembuhan. Lalu saya putuskan untuk cek ke dokter. Tapi sebelum dibawa ke dokter, kenapa waktu itu Bu Osi merasa bahwa dia masih baik-baik aja nih, masih flu-flu yang biasa aja gitu? Karena saya pikirnya ini kan tertularnya dari kakaknya. Kakaknya setelah 2 hari 3 hari dia membaik. Oke. Gitu. Jadi saya berpikir, oh mungkin sama flu-nya seperti kakaknya, bentar lagi baik nih gitu. Ternyata setelah 4 hari tidak ada kesembuhan yang dialami anak saya yang kedua ini, yang 10 bulan ini. Oke, sebentar, saya ke Profesor. Profesor, tadi yang disampaikan Bu Osi bahwa kakaknya itu juga terkena flu, begitu ya. Tapi dalam 2 hari sembuh, gitu. Tapi kemudian adiknya 4 hari nggak sembuh-sembuh, bahkan semakin memburuk. Itu kenapa bisa seperti itu, Prof? Ya, kakaknya umurnya mungkin agak besar ya, di Iya, atas betul, 2 tahun. betul Prof. Usianya 5 tahun. Oh, betul. Ya, kalau anak sehat, saya bilang juga itu terkena penyakit virus ya dalam keadaan daya tahan tubuhnya baik, mungkin dia memang sehat, makannya bagus, berat badannya juga mungkin bagus ya. Dia tidak akan mengalami komplikasi, tidak akan mengalami memberatnya menjadi penyakit ya. Jadi si infeksi itu turun di saluran pernafasan kan terbuka sekali, dia turun sampai ke paru-paru sehingga menyebabkan pneumonia. Mungkin itu pada adiknya, dia sesudah dia tertular dari kakaknya sembuh, adiknya itu semakin parah karena pertama dia masih muda ya, umurnya baru 10 bulan. Mungkin pada saat itu daya tahan tubuhnya sedang tidak baik. Apakah dia menyusui? Diberi Ibu Menyusui, Osi. Prof. Menyusui Menyusui ya, salah satu ya. proteksi adalah menyusui bayi. Lantas Ya. apa yang terjadi Kemudian, setelah? Baik, gimana Profesor? Ya, mungkin setelah dia mengalami infeksi di saluran pernafasan atas, kemudian infeksinya itu menjalar ke bawah, ke saluran pernafasan yang bawah, sehingga menyebabkan dia menjadi sesak nantinya. Oke. Betul, Bu Osi, sesak Apa seperti akhirnya. itu juga sampai akhirnya putra yang terkecil sampai mengalami sesak napas akibat influenzanya juga, Bu Osi? Iya, jadi setelah hasil cek labnya keluar, anak saya terkena radang paru, Prof. Terkena radang Iya, paru-paru. betul. Iya. Lalu dirujuk untuk dirawat supaya bisa dirawat intensif sama dokter. Jadi terkena pneumonia itu ya? Iya, betul. Oke, radang mungkin paru. Profesor bisa menjelaskan pneumonia pada anak ini seperti apa ya Profesor, dan gejala-gejala yang bisa kita lihat sebagai orang tua supaya kita ini tidak terlambat itu bagaimana? Ya, betul sekali Ibu Osi ya. Jadi mungkin waktu dia terjadi pneumonia, maka si paru-paru itu, sebagian dari paru-paru itu akan meradang, terkena peradangan. Jadi bagian itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa terjadi pertukaran oksigen dengan baik di bagian paru-paru yang rusak itu, yang pneumonia itu, dan itu akan menyebabkan anak menjadi sesak. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan oksigen sehingga dia secara otomatis nafasnya menjadi cepat. Ya, pada bayi-bayi umur 10 bulan, jadi di antara 2 bulan sampai 1 tahun, kalau kita perhatikan pada anak-anak itu kalau ada pneumonia, nafasnya akan cepat, di atas 50 kali per menit ya. Jadi salah satu yang harus diketahui oleh ibu-ibu untuk screening atau apakah kita pengen tahu ada pneumonia yang enggak pada anak dengan infeksi saluran pernafasan akut atas, yang kemudian ke bawah itu adalah yang disebut frekuensi nafas
Ya, frekuensi nafas itu tidak boleh lebih dari 50 kali per menit pada umur 2 sampai 2 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau dia makin berat nafasnya itu nanti kalau dia menarik nafas, si bagian bawah dari dada itu akan tertarik ke dalam, chest indrawing. Jadi yang disebut tarikan dinding dada ke dalam pada saat inspirasi menarik nafas. Itu menandakan anak udah makin berat. Ya, kalau lebih berat lagi dia akan menjadi biru kebiruan. Mungkin pernah dengar saturasi oksigen ya, kita kan waktu COVID dengar banyak saturasi. Jadi kadar oksigen di dalam darahnya menurun ya. Dia nanti menjadi kebiruan makin lama. Kemudian kan dia jadi susah nafas, nanti nafasnya terangguk-angguk ya kepalanya, nodding ya. Kemudian bisa juga dia menjadi tidak mau minum. Ya, misalnya dia suruh netek, biasanya kan anak bayi netek semangat ya, suruh netek nggak mau, dia geleng-geleng kepala aja karena dia sesek. Ya, makin lama dia akan makin berat, akhirnya dia nggak mau minum, dia bisa muntah, dia bisa kejang, ya, kemudian dia bisa menurun kesadarannya. Nah, itulah yang paling berat dari pneumonia itu. Iya, Profesor, ini semakin menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita ingin tahu lebih banyak seperti apa sih antisipasi dan juga perlindungan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita di rumah. Kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi ya. Dan tetaplah bersama kami di Insider CNN Indonesia. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama kami di Insider CNN Indonesia dan kami masih membahas tentang bahayanya influenza. Ini selama ini kita sebagai orang tua begitu ya, jujur saja ini biasanya kita menganggap sepele ya, Bu Osi ya. Kita anggapnya pasti bisa sembuh kok, gampang sekali sembuh. Tapi ternyata seperti yang tadi Profesor Cici sampaikan, ini bisa berbahaya loh termasuk buat anak. Nah di sini ini ada case-nya dari Ibu Osi sendiri. Tadi bahwa anaknya 4 hari nggak sembuh-sembuh gitu, padahal kakaknya sembuh. Habis itu sampai dibawa ke rumah sakit ternyata udah radang paru begitu ya. Sudah terkena Kalau radang paru. Tadi Profesor sudah menyampaikan ciri-cirinya seperti ini. Nafasnya lebih dari 50 kali setiap menit gitu ya. Kemudian terjadi cekungan karena menarik nafasnya cukup dalam gitu. Kemudian susah makan, bahkan kalau parah sampai kulitnya berwarna biru gitu karena oksigennya tidak mengalir ke seluruh badan. Kalau dari putranya Bu Osi waktu itu bagaimana? Kalau anak saya itu betul nggak sampai biru, tapi dia karena panasnya tinggi, badannya sampai merah. Memerah itu ada 2 sampai 3 malam seperti itu, lalu mengerang. Mungkin dia berusaha untuk mencari nafas karena dia sesak, dia hanya mengerang, tidak bisa diajak bicara, lemas, seperti itu Mbak. Tapi kan tadi masih ASI, itu masih mau diberikan ASI? Susah. Biasanya dia bersemangat untuk menyusui, tapi saat waktu dia sakit kemarin justru menghindar. Lebih sering mengerang. Terus kalau air putih juga tidak terlalu banyak minum air putih. Tapi waktu itu apakah juga disertai gejala seperti batuk, kemudian pilek seperti itu juga nggak sih? Batuk iya, lalu meler terus-terusan. Mungkin karena lendir di parunya tuh tidak bisa keluar kan. Jadi seperti itu, mengerang, panas tinggi, badannya memerah, lalu batuk, ingus, beringus, seperti itu gejala-gejalanya. Lantas kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, penanganannya waktu itu didapatkan seperti apa itu, Bu Osi? Dari dokter langsung merekomendasikan untuk rawat inap, diberikan antibiotik serta obat-obatan yang lainnya. Dan butuh waktu berapa hari untuk sembuh waktu itu, akhirnya setelah ditangani dokter? Setelah ditangani itu 4 hari 3 malam, 3 malam 4 hari, betul, dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat, ada tindakan lanjutan, ngecek lagi lab, cek lab untuk darahnya apakah sudah benar-benar bersih, lalu diberikan antibiotik juga, obatnya juga masih ada, obat batuk dan obat flu-nya juga masih ada, dilanjutkan. Oke. 4 hari 3 malam sudah sembuh. Betul. Ya. Profesor, saya kembali ke Profesor. Ini ada data dari WHO bahwa kurang lebih 290.000 sampai 650.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat flu. Sebegitu berbahayanya ya Prof ya? Oh ya betul. Kalau di negara-negara 4 musim ya biasanya influenza itu seasonal, jadi musiman. Dari mulai Oktober sampai mulai April itu musim dingin,
di sini banyak ini. Kalau di negara kita yang lebih repotnya itu di kita tuh sepanjang tahun itu ada infeksi virus influenza itu. Jadi kita tidak tahu kapan akan terkena. Ya kalau di yang 4 musim begitu musim dinginnya habis virusnya juga hilang. Ya itu memang influenza sifatnya begitu. Nah, karena di kita itu tidak tahu kapan akan terjadi, maka sepanjang waktu itu kita harus selalu waspada dengan gejala-gejala. Jangan menganggap enteng gejala-gejala selesma, ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi berat dan gejala-gejala itu disebabkan oleh virus yang mana virusnya itu bisa macam-macam yang menyebabkan gejala yang sama itu. Namun tadi kalau daya tahan tubuhnya bagus ya, kemudian kita memberikan proteksi, yang terakhir yaitu tentu yang harus kita lakukan adalah vaksinasi. Vaksinasi itu penting sekali untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi bukan hanya influenza aja, semua penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mohon ibu-ibu, ayah-ayah segera berikanlah pada putra-putri Anda sebelum dia terkena oleh penyakit tersebut. Iya, artinya kita tidak boleh menganggap sepele imunisasi, bahwa ternyata begitu penting sekali arti dari imunisasi ini. Dan bahkan mungkin nggak banyak orang tahu bahwa sebenarnya influenza ini juga sempat menjadi pandemi juga ya, tahun 1918 ya dokter ya? 1918, yang terakhir 2009 kan di kita ada pandemi influenza, yang influenza flu babi, ingat nggak? Iya, iya. Ya, itu 2009. Ya, memang tidak parah seperti 1918 lah ya. Cuman ya amit-amit jangan sampai karena kita itu sekarang udah punya vaksinnya. Iya. Jadi kalau dulu nggak ada vaksin, nggak tahu penyakit penyebabnya juga apa. Nah, memang kita juga nggak mudah ya, karena kita nggak bisa periksa influenza itu untuk pergi ke laboratorium biasa. Ya, itu memang ibu ini kebetulan mungkin diperiksa dari rumah sakit diperiksa di laboratorium khusus yang bisa memeriksa influenza. Ya, jadi Ibu Osi itu alhamdulillah lah ya, hanya meskipun tentu berat sekali 3-4 hari, ada yang sampai berhari-hari lama sampai masuk ICU. Karena memang tergantung ya dari daya tahan tubuh anaknya. Nah, Profesor, sekarang kan kita ada di pusaran pandemi ya, lebih dari 1,5 tahun ini. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini ciri-cirinya mirip sekali sama influenza. Bagaimana kita para orang tua ini bisa membedakan apa sih gejala yang dialami untuk anak-anak yang mengalami COVID-19 begitu? Dan bagaimana ciri-ciri jika mereka tuh hanya mengalami influenza? Ada perbedaannya nggak, Prof? Justru itu yang sulit. Influenza sama COVID-19 itu susah dibedakan. Hanya bisa dibedakan dari pemeriksaan laboratorium. Di mana di kita memang sulit ya, pemeriksaan laboratorium influenza belum ada. Kalau COVID, sekarang setiap pasien yang masuk ke rumah sakit tentu diperiksa untuk terutama dengan gejala-gejala infeksi saluran pernafasan akut atas itu diperiksa untuk COVID-nya. Selalu dilihat apakah kalau ada pneumonia karena COVID atau bukan. Namun kita tidak bisa periksa untuk influenza di sini. Oleh karena itu memang untuk pengobatan dari virus yang disebabkan COVID maupun influenza maupun bakteri yang lain, untuk pneumonia itu sama, semua mendapatkan antibiotik ya untuk mencegah lebih parah lagi. Nah, untuk itu memang sulit kita mengatakannya, namun kenyataannya bisa seseorang itu selain kena COVID-19, anak-anak itu pneumonia COVID-19 dan infeksi influenza. Jadi itu bisa yang disebut infeksi bersama dari dua virus itu yang akan menjadikan sebab lebih berat. Kalau sekarang bisa divaksin vaksin COVID itu diberikan. Kalau belum bisa, kalau bisa malahan COVID dan influenza itu dua-duanya harus diberikan. Dan kalau belum bisa COVID-19 karena belum cukup umurnya untuk mendapatkan vaksinasi, ya lakukanlah influenza dulu. Karena kalau salah satu kena, itu berat, tapi kalau dua-duanya akan menjadi sangat-sangat berat. Oke. Ya, artinya ini hal-hal yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau sudah kena influenza pasti daya tahan tubuh kita rentan begitu ya, apalagi kita sekarang berada di tengah pandemi seperti yang Profesor sampaikan, ada koinfeksi begitu. Prof dan juga Bu Osi, kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai seberapa penting sih vaksin influenza untuk anak-anak.
Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Insider CNN Indonesia, masih membahas tentang bahaya influenza. Bu Osi, waktu anaknya terkena influenza kemudian pneumonia begitu ya, apakah waktu itu sudah sempat divaksin influenza? Belum sempat Mbak, akunya kayak menunda, entar dulu deh, entar dulu kita vaksinnya gitu. Ternyata dari jumlah biaya yang saya keluarkan untuk biaya rumah sakit dan dokter segala macamnya jauh berbanding sangat jauh sekali waktu itu, Bu Osi. Sekitar 8 sampai 9 juta yang saya keluarkan biaya setelah dari rumah sakit, kan ada biaya lanjutannya. Segitu, kalau dilihat dengan biaya vaksinasinya jauh sekali ya. Jauh sekali. Profesor, ini Ibu Osi sampai menghabiskan kurang lebih 9 juta begitu ya untuk perawatan anaknya. Padahal vaksinnya sebenarnya murah ya, Prof ya? Ya, kalau ibu umur 10 bulan divaksinnya 2 kali ya, primingnya 2 kali, itu hanya 150.000 kali 2 lah mungkin kalau sekarang harganya ya. Jadi 300.000 Bu. Aduh, jauh sekali bedanya ya. Untuk semua vaksin itu begitu. Begitu tinggi. Salah satu yang mempunyai peran pentingnya dalam pencegahan yang mempunyai cost effectiveness, cost benefit tinggi itu adalah vaksin. Kalau sakit COVID, misalnya nanti anak-anak ini udah harus divaksin tapi nggak divaksin, sakit COVID itu jauh lebih mahal dari vaksin COVID yang sekarang gratis gitu ya. Kemudian kalau vaksin flu juga sama. Semua vaksin itu kalau dihitung-hitung jauh lebih cost-nya lebih rendah daripada kalau anak kita sakit. Iya. Bahkan vaksin yang harganya 1 juta juga tetap aja masih lebih murah. Iya. Iya, sayang uangnya ditunda-tunda padahal anaknya pertaruhannya nyawa begitu ya. Iya. Baik, Profesor, sebenarnya mulai kapan sih anak-anak kita itu bisa mendapatkan vaksin influenza dan juga efektivitasnya itu bisa bertahan sampai berapa lama, Prof? Ya. Vaksin influenza itu diberikan mulai 6 bulan ke atas ya. Jadi di atas 6 bulan bayi itu udah mulai bisa diberikan. Dan untuk dasarnya yang kita sebut priming itu 2 kali kalau di bawah usia 9 tahun. Kalau di atas usia 9 tahun hanya 1 kali. Kemudian setelah itu diberikan setiap tahun karena vaksin influenza itu mempunyai kadar kemampuan untuk menghasilkan antibodi itu cukup 1 tahun. Namun setelah itu dia akan berubah isinya karena apa? Karena virus influenza yang beredar di dunia ini itu biasanya setiap tahun dia bermutasi. Sehingga setiap tahun WHO itu mengumumkan kira-kira vaksin itu isinya apa untuk tahun ini ya. Oleh karena itu sesudah priming tadi, sesudah dasar yang 2 kali di bawah 9 tahun dan 1 kali di atas 9 tahun itu diberikan setiap tahun ya, karena isi vaksinnya ganti ya. Nah, itu biasanya kalau kita lihat di rekomendasi katakanlah program imunisasi nasional, memang belum masuk influenza itu ke dalam program imunisasi nasional Kementerian Kesehatan, dalam arti belum diberikan secara gratis ya, harus dibayar oleh orang tuanya sendiri. Tapi kalau seandainya nanti ke depan ya mudah-mudahan bisa masuk ke dalam program ini. Namun rekomendasi sudah diberikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa berikanlah vaksin influenza bersama vaksin-vaksin yang lain, kurang lebih 12 sekarang jumlahnya, yang perlu untuk anak dan direkomendasikan mulai 6 bulan ke atas. Ya. Nah, yang hebatnya lagi kalau ibu hamil disuntik vaksin influenza pada saat hamil, pada waktu melahirkan bayinya akan punya antibodi dari maternal, dari ibunya, sehingga sampai umur 4-6 bulan sampai waktunya nanti boleh disuntik, bayi itu akan terproteksi. Itu yang untuk anak-anak itu bisa memproteksi dari mulai
bayi baru lahir sih sebetulnya influenza ini. Baik, Prof, ini juga jadi pertanyaan terakhir saya, Prof. Saat ini kan anak-anak juga harus menjalani vaksinasi COVID-19 dan juga dianjurkan untuk mengikuti vaksin 12 vaksin termasuk vaksin influenza ini. Kira-kira aman tidak, Prof? Oh, sangat aman. Jadi vaksin COVID itu akan diberikan mulai anak umur sekarang 12 sampai 17, nanti 6 sampai 11 tahun. Nah, pada umur 6 sampai 11 tahun itu masih ada vaksin-vaksin yang lain. Termasuk vaksin influenza ini. Vaksin influenza ini tidak ada batasnya, 6 bulan sampai lansia ya. Sedangkan vaksin-vaksin lain itu hanya ada yang cuma sampai SD ya. Yang vaksin-vaksin sampai remaja lah paling-paling. Nah, vaksin influenza itu terus diberikan sampai dengan lansia. Diberikan dengan dosis. Nah, dosisnya nanti tergantung dokternya. Itu ada pilihan-pilihan vaksinnya. Apakah tapi tetap diberikannya tetap 2 kali ya. Apakah mana vaksin yang akan diberikan yang mana, yang isinya 3 atau isinya 4, itu tergantung dari dokter nanti, dokternya masing-masing. Nah, kalau dengan COVID, kalau di kita sekarang memang harus masih ada jarak ya, 1 bulan. Namun sebetulnya karena dua-duanya adalah vaksin mati, dia bisa disuntik sekaligus pada saat yang sama atau selang 2 minggu ya. Tapi kalau dengan rekomendasi IDA itu masih selang 1 bulan dengan vaksin yang lain. Baik, ya kita jadi banyak tahu dari perbincangan kita pada pagi hari ini, yang pasti vaksin-vaksin dan jangan sepelekan influenza begitu ya. Betul, baik, Profesor Cesi, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini, dan juga Ibu Osi, terima kasih banyak. Semoga anak-anak kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak Profesor. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Osi. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik. Usai sudah jumpa kita di program Insiders episode Bahaya Flu pada Anak. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.